Kisah nyata kapal yang tenggelam dan penumpang yang hilang. Anggun bertahan 14 hari di pulau terpencil Om Brimo si Pendongeng. Halo semuanya, kembali lagi bersama Om Brimo si Pendongeng. Tempatnya kisah nyata penuh misteri, keajaiban, dan kisah hidup yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarmu di bawah. Satu klik kecil dari kamu sangat berarti agar Om Brimo bisa terus berbagi cerita nyata untuk menemani malam-malam kalian. Sekarang, duduk tenang, matikan lampu, dan biarkan telingamu menyimak cerita ini dengan hati yang terbuka. Karena kisah malam ini bukan sekadar cerita tentang bencana, tapi tentang kekuatan manusia untuk bertahan hidup. Judulnya, Anggun, penumpang yang tak pernah ditemukan. Hari itu, 17 Juli 2021, kapal penumpang KM Bahari Nusantara berangkat dari Pelabuhan Ternate menuju Makassar. Cuaca sore itu begitu tenang. Langit berwarna oranye keemasan, laut tampak seperti kaca, dan para penumpang duduk santai menikmati hembusan angin. Di antara mereka ada seorang perempuan muda bernama Anggun, seorang perawat berusia 26 tahun yang baru selesai menjalani masa tugas di daerah pedalaman Maluku. Ia duduk di dek atas, menatap matahari perlahan tenggelam di balik laut. Bagi Anggun, perjalanan ini bukan sekadar pulang, tapi juga simbol kebebasan setelah berbulan-bulan bekerja jauh dari keluarga. Ia bahkan sempat menelepon ibunya, berjanji akan tiba lusa di rumah. Suara ibunya di ujung telepon bergetar bahagia, tanpa tahu bahwa itu mungkin percakapan terakhir mereka. Sekitar pukul 10 malam, suasana berubah. Angin laut mulai kencang, langit gelap menebal. Para awak kapal memberi peringatan agar penumpang masuk ke dalam kabin, tapi beberapa orang masih di dek, termasuk Anggun yang saat itu sedang mengambil minum di kantin. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar. Gelombang tinggi menghantam lambung kapal. Semua berguncang hebat. Kepanikan pecah. Teriakan menggema di mana-mana. Lampu-lampu kapal padam bergantian. Air laut mulai masuk dari sisi kiri, membuat lantai licin. Anggun berlari mencari pelampung, tapi arus deras membuat tubuhnya terhempas ke dinding logam. Kepalanya terbentur keras, dan semuanya menjadi gelap. Ketika ia tersadar, dunia sudah berbeda. Di sekelilingnya hanya ada air laut yang bergelombang pelan, langit biru pucat, dan potongan kayu kapal yang terapung. Ia sendirian. Tidak ada suara manusia. Tidak ada kapal. Hanya desiran ombak yang terasa begitu asing. Ia berpegangan pada papan kayu yang terapung. Kepalanya pusing, bibirnya kering, tapi naluri bertahan hidup membuatnya terus melawan rasa panik. Hari itu, ia hanya punya sedikit air hujan yang ia tampung dari topi, dan beberapa keping biskuit yang masih tersisa di kantong kecilnya. Malam pertama begitu panjang. Langit hitam pekat, laut terasa dingin seperti es. Sesekali ia mendengar suara seperti kapal di kejauhan, tapi saat menoleh, hanya ada gelap dan ombak. Ia berdoa dalam hati, meminta agar Tuhan menolongnya. Hari kedua, sinar matahari begitu terik. Kulit tangannya mulai melepuh karena air asin. Setiap kali ia mencoba berteriak, hanya suara serak yang keluar. Namun siang itu, di kejauhan, ia melihat garis hijau samar, seperti pohon di tengah laut. Dengan sisa tenaga, Anggun mulai mendayung menggunakan tangannya. Waktu terasa seperti berhenti. Sampai akhirnya, kakinya menjejak pasir. Pulau itu kecil, sunyi, dan asing. Tak ada tanda kehidupan manusia. Hanya pasir putih, batu karang, dan suara burung laut. Anggun menangis sejadi-jadinya, antara syukur dan takut. Ia selamat dari laut, tapi kini terdampar tanpa tahu di mana dirinya berada. Hari-hari pertama di pulau itu terasa seperti mimpi buruk. Ia mencari air tawar dan menemukan aliran kecil dari sela batu di tengah hutan. Ia meminum air itu tanpa berpikir panjang. Rasanya getir, tapi menyelamatkan nyawanya. Untuk makan, ia memanjat pohon kelapa dan menunggu buah jatuh sendiri. Saat malam tiba, ia membuat tenda dari ranting dan dedaunan. Hujan turun deras, dan kilat menerangi langit. Di antara suara badai, Anggun menatap laut, berharap ada kapal yang melintas. Tapi tak ada apa-apa. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya makin kurus, suaranya hampir hilang. Namun entah bagaimana, ia selalu merasa tidak benar-benar sendirian. Kadang malam hari, ia mendengar langkah kaki di pasir, padahal tak ada siapa-siapa. Pernah juga ia menemukan bekas bara api di tepi pantai, seolah ada orang lain yang tinggal di sana. Tapi setiap ia mencari,
Tidak ada seorang pun. Pada hari ke-10, ia menemukan perahu kayu kecil yang rusak setengah tenggelam di sisi barat pulau. Di dalamnya ada kaleng sarden kosong dan botol air tua. Mungkin milik nelayan yang pernah singgah. Ia memutuskan untuk memperbaiki perahu itu dengan ranting dan tali dari kulit pohon. Setiap malam, ia berdoa agar besok laut tenang dan ada kapal lewat. Hari ke-13, tubuhnya mulai lemah. Ia nyaris menyerah. Ia berbaring di pasir sambil menatap bintang, berbisik lirih. Kalau ini memang akhirku, setidaknya aku tidak sendirian. Namun, keajaiban datang di pagi hari. Suara mesin kapal terdengar dari kejauhan. Ia berlari ke pantai, menyalakan api dengan daun kering, dan melambaikan kain sobek miliknya setinggi mungkin. Kapal nelayan kecil melihat asapnya. Mereka datang mendekat dan menemukan Anggun nyaris tak sadarkan diri. Saat dibawa ke darat, para nelayan mengira ia sudah meninggal. Tapi beberapa menit kemudian, ia membuka mata. Suaranya serak, hanya sempat berkata pelan, "Sudah berapa lama aku hilang?" Salah satu nelayan menjawab, 2 minggu. Kapalmu tenggelam, dan kamu satu-satunya yang belum ditemukan. Anggun menangis. Air matanya bercampur dengan air laut di pipinya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan selama itu. Ia tidak tahu siapa yang menyalakan api pertama di pulau itu sebelum ia temukan. Dan sampai hari ini, ia tidak pernah bisa menjelaskan semua suara dan langkah kaki yang menemaninya di malam-malam sepi di sana. Yang pasti, ia kembali. Dengan luka, dengan trauma, tapi juga dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kapal itu mungkin tenggelam, tapi tidak dengan harapan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini bersama Om Brimo si Pendongeng. Kalau kamu suka cerita nyata seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling bikin kamu merinding atau terharu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kadang keajaiban muncul bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk mengingatkan kita bahwa hidup masih pantas diperjuangkan.